arti menyerah atau mundur. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan dinamika konflik yang terjadi, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada dosen hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah, kemudian pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdurrahman. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Mbak Zuza. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu mungkin. Pak Reza, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Trump ya terkait dengan proposal perdamaian Iran, ini kami mencatat kalimatnya adalah totally unacceptable. Nah, dalam perspektif diplomasi internasional, bagaimana kita bisa membaca respons tersebut? Terima kasih. Memang keadaan sudah memburuk saat ini ya. Di mana Amerika Serikat dan Iran berada pada posisi saling tidak memberikan toleransi. Misalnya kalau saya perhatikan, tekanan Amerika Serikat ada pada 4 titik, dan Iran juga menekan Amerika Serikat pada 4 titik. Misalnya perihal pembatasan nuklir ya. Tekanan Amerika Serikat itu sangat keras, di mana Iran harus menghanguskan semua uranium yang diperkayanya, istilahnya mengnolkan, dan selama 12 tahun ke depan itu tidak ada pergerakan sedikit pun. Kemudian stok yang ada, yakni 440 kilo uranium diperkaya, itu harus Baik, Pak Reza. Bagi Iran ini menyangkut kedaulatan kami dan tidak bisa dikompromikan. Itu adalah perihal nuklir ya. Dan yang kedua adalah perihal Hormuz. Kalau Amerika Serikat mengatakan Hormuz itu harus segera dibuka karena sangat mengganggu pergerakan kapal. Kemudian tapi bagi Iran mengatakan Hormuz itu adalah bagian dari kedaulatan kami, dan Amerika Anda harus membayar kerugian yang telah Anda timbulkan atas ekonomi kami. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak bisa dibenturkan. Kemudian juga Amerika Serikat mengatakan secara bertahap kami akan melunakkan sanksi-sanksi kami, tapi bagi Iran mengatakan sanksi itu harus sanksi keuangan itu harus Anda bayar sejak Anda di tahun 79 itu mempersulit hidup kami. Jadi adalah hal-hal yang sulit dipertemukan. Pada saat yang sama juga Israel ikut campur. Israel mengatakan bahwa dia khawatir Amerika Serikat itu melakukan negosiasi tanpa sepengetahuan Israel. Sehingga dengan demikian Israel selalu ingin memonitor jalannya dialog antara kedua negara tersebut. Baik, nah kalau begitu Pak Mustafa, dengan kondisi yang ada saat ini, apakah Anda melihat bahwa peluang atau potensi untuk eskalasi konflik secara militer ya di Timur Tengah ini akan semakin berpeluang untuk terjadi dengan kondisi masing-masing pihak, Amerika Serikat dan juga Teheran ini saling ngotot nih, berdiri pada poin-poin yang mereka sampaikan? Ya, ada 2 skenario, Pak. Setelah Amerika menolak jawaban Iran yang terdiri dari 14 poin juga. 2 skenario tersebut, yang pertama adalah ya kemungkinan perang akan meletus lagi, cepat atau lambat. Tapi skenario ini mungkin yang terkecil lah, kecil kemungkinan terjadi. Yang kedua adalah status quo seperti sekarang ini terus berlanjut. Jadi tidak perang, tidak damai. Dan ini sebetulnya bagi semua pihak, baik mau Iran maupun Amerika, ini dilematis. Ya. Bagi Iran misalnya kalau ini terus berlangsung, tidak damai, tidak perang, ya dia akan terhenti ya, karena Amerika terus memblokade pelabuhannya. Jadi dia secara ekonomi akan berat, akan terhenti ekspor minyaknya terutama ya ke luar. Begitu juga ekspor negara lain untuk memasok bahan pangan ke Iran juga terhenti. Ini berat. Walaupun ya dalam jangka menengah dan panjang Iran pasti akan berpikir, akan mencari alternatif akses selain Selat Hormuz. Misalnya lewat Laut Kaspia ya, menuju Rusia. Jadi nanti lewat Rusia akan jadi hub ekspor impor Iran ya, lewat Laut Kaspia, dan sekarang masih terus berjalan. Kan hubungan dagang antara Iran dan Rusia
tidak lewat Selat Hormuz, Pak. Jadi lewat Selat Laut Kaspia. Jadi kan Iran ini kan berada di sisi selatan Laut Kaspia, kemudian Rusia ada di sisi utara Laut Kaspia. Ya, Laut Kaspia ini adalah menjadi transportasi utama negara-negara yang bertepi ke Laut Kaspia, khususnya Iran dan Rusia, atau seperti Azerbaijan, kemudian Armenia, ya. Kemudian di sebelah timurnya ada, kalau ada keliru, Turkmenistan atau Kazakhstan gitu lah. Dan itu sudah berjalan. Itu pasti akan dijadikan alternatif transportasi bagi Iran kalau Selat Hormuz ini berkepanjangan krisis-nya. Kemudian yang kedua ada lewat darat. Iran kan ini banyak berbatasan dengan negara, dengan Turki, dengan Irak, ya, di timur dengan Pakistan, dengan Afghanistan, dengan Turkmenistan, dan itu tentu akan semakin digerakkan oleh Iran untuk menjadi akses alternatif ketika krisis Hormuz ini berkepanjangan. Dan ini kemungkinan ini yang terbesar yang akan dilakukan atau yang akan terjadi, karena baik Amerika maupun Iran sebetulnya sudah tidak ingin perang ini berlanjut lagi, sudah capek. Dan Amerika sudah tahu lah bahwa sudah tidak mungkin mencapai target Amerika lewat perang. Betul. Dan ternyata gagal kan. Misalnya nuklir, misalnya. Sudah 2 kali perang. Tapi urusan nuklir yang dikejar oleh Amerika, khususnya yang menyangkut uranium yang diperkaya 60%, itu kan nggak jelas sekarang di mana. Apakah Amerika bisa menyelesaikan nuklir itu lewat 2 perang? Tidak kan? Ya. Jadi akhirnya tetap harus melalui perundingan. Baik. Jadi Nah, berbicara terbesar, kemungkinan terbesar adalah status quo seperti sekarang, tidak damai dan tidak perang. Baik. Tapi status quo yang berlangsung panjang ini tentu saja akan semakin menggoyangkan ekonomi global. Seperti yang kita rasakan akan lebih parah lagi dampaknya. Nah, tadi Anda menyinggung soal perundingan, Pak Mustafa. Saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, dengan kondisi yang ada saat ini, menurut Anda, apakah masih ada peluang sebenarnya bagi mediator internasional ya untuk mempertemukan kepentingan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang bisa memberikan hasil lebih maju menuju ke arah perdamaian tersebut? Apalagi mungkin kita tambahkan ya terkait dengan kondisi di tanggal 14 hingga 15 Mei, jika tidak berubah, akan ada pertemuan Presiden Xi Jinping dengan Donald Trump. Seperti apa? Tepat sekali. Justru pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping tanggal 13 hingga 15 Mei ini sebenarnya merupakan entry point ya. Titik masuk bagi Pakistan untuk menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan sedikitnya 1 atau 2 poin yang bisa dibawa ke Beijing untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat bekerja keras untuk perdamaian. Dan untuk itu kita ketahui bersama nanti isu-isu yang dibahas antara Donald Trump dan Xi Jinping itu adalah bilateral, regional dan global, dan terutama sekali kasus di Timur Tengah ini, di mana Xi Jinping ingin akan mengatakan bahwa posisi Xi Jinping adalah mendukung kedaulatan Iran dan mengharapkan penyelesaian itu secara diplomatik. Dan untuk itu tentunya Pakistan hendaknya terus melakukan bahasa Arabnya itu ijtihad ya, upaya-upaya sangat sistematis, misalnya mencoba mencari titik temu. Misalnya kalau berbicara tentang nuclear restriction, Amerika Serikat meminta selama 12 tahun ke depan itu tidak ada kegiatan sedikit pun. Terus mungkin ini masih bisa diperlunak, misalnya tidak berbicara tentang 12 tahun, tapi berbicara digunakan kata kunci baru, sesuai dengan permufakatan baru antara Iran, Amerika Serikat, dan juga International Atomic Energy Agency. Baik, Pak Reza, apakah masih mendengar suara dari studio? Baik. Mohon maaf pemirsa, kami mengalami kendala koneksi sinyal bersama dengan Teguh Reza Shah. Kita akan perbaiki dan oleh karena itu saya akan langsung ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, kalau begitu dengan kondisi penolakan proposal Iran, kemudian Iran juga tetap bertahan dengan poin-poinnya, apakah Anda melihat bahwa situasi ini juga akan bisa memicu keterlibatan lebih besar dari negara-negara sekutu Amerika ataupun dari pendukung Iran yang ada di kawasan? Ya, seperti disampaikan oleh Pak Teguh Reza tadi, memang pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing pada 14-15 Mei mendatang itu sangat penting. Sangat penting. Kalau bisa Pakistan itu sebelum pertemuan tersebut sudah melobi Beijing
supaya Beijing ikut membantu ya, terlibat secara diplomasi, menekan Amerika ya, menekan supaya melunaklah, lebih lunaklah terhadap situasi di Timur Tengah ini. Kalau tidak, ya tetap buntu, dan tampaknya ini global ya, termasuk ke Cina juga. Maka pertemuan di Beijing nanti itu seperti dikatakan Pak Keja itu sebenarnya sudah entry point ya, dan ini sangat menguntungkan situasinya ketika sekarang deadlock ya, Amerika menolak, tiba-tiba seminggu setelah ini ada beberapa hari lah, ada pertemuan puncak antara China dan Amerika. Ini momentum yang sangat bagus supaya pertemuan ini bisa membantu mencairkan situasi di Timur Tengah. Karena itu adalah kepentingan semua pihak, termasuk Cina juga. Walaupun ya hubungan kepentingan bilateral antara Amerika dan Cina, kemudian di Pasifik semuanya itu juga tidak kalah pentingnya ya, tidak kalah strategisnya, menyangkut hubungan bilateral antara Cina dan Amerika ya. Tapi dengan adanya situasi yang deadlock di antara Iran dan Amerika, maka Cina perlu ya menaikkan perannya dalam ini untuk membantu mencairkan situasi di Timur Tengah ini. Baik, nah kalau begitu sambil kita menunggu dan berharap agar pertemuan yang terjadi tanggal 14 hingga 15 Mei mendatang ini memberikan suatu hasil positif. Nah Pak Reza, kira-kira poin-poin apa yang paling penting dan tidak boleh terlupakan ketika dua pemimpin negara ini bertemu, dan kemudian amit-amit ya Pak ya, jika ternyata pertemuan ini tidak memberikan hasil yang baik seperti yang kita harapkan, apalagi jika dikaitkan dengan konflik di Timur Tengah. Apakah ini akan memberikan dampak signifikan juga Pak dalam tatanan diplomasi global mungkin? Seperti apa? Dalam pandangan saya, pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping ini sangat penting ya. Karena itu isu-isu harus dikemukakan secara sangat hati-hati. Karena Xi Jinping tidak mau ditekan. Xi Jinping sadar bahwa dia di atas angin. Dia melihat bahwa justru Donald Trump yang sangat membutuhkan kesepakatan dengan China. Misalnya dalam bidang rare earth. Kemudian juga dalam bidang bagaimana penanganan Selat Hormuz ke depan. Kemudian juga dia sangat sensitif bahwa Amerika Serikat ini ada kemungkinan besar menghadapi impeachment, di mana reputasi Donald Trump itu sedang sangat turun. Jadi tampaknya Donald Trump akan sangat membutuhkan perjanjian ini dengan Xi Jinping, dan pada saat yang sama Donald Trump ingin sekali membawa kesepakatan sekecil apapun yang dia dapat peroleh dari negosiasi saat ini dengan Iran. Sekecil apapun itu, tentunya oleh Donald Trump akan disediakan modal untuk meyakinkan Xi Jinping bahwa Amerika Serikat masih berperan di dunia, dan Amerika Serikat bukanlah negara perusak perdamaian sebagaimana dinyatakan oleh ilmuwan Cina atas Amerika Serikat. Baik, nah kalau begitu terakhir Pak Mustafa, sambil kita menantikan bagaimana hasil pertemuan, untuk saat ini kira-kira bagaimana Anda melihat agar negara-negara yang ada di kawasan, terutama dan juga untuk seperti di Indonesia ya, menyikapi terkait dengan potensi konflik dan juga hasil diplomasi, ruang-ruang diplomasi yang coba dilakukan. Apa yang paling baik untuk kita lakukan saat ini? Tentu adalah melakukan segala upaya dan di semua lini agar diplomasi ini tidak mandek ya. Terus berlanjut dan segera mencairkan kebuntuan di Selat Hormuz khususnya. Karena kalau Selat Hormuz ini terus begini, ini dampaknya ke Indonesia juga tidak kecil ya, terhadap ekonomi Indonesia. Sekarang begitu ya, Amerika menolak jawaban Iran yang terdiri 14 poin itu, harga minyak itu naik 4%. Dari 104 US dollar per barrel, sekarang sudah 105,5 US dollar per barrel. Naiknya $1 atau $1,5 itu luar biasa dampaknya ke ekonomi global, dan ini harus di stop. Karena ini kalau tidak segera situasi deadlock ini tidak segera dibuka jalan titik terangnya, ini harga minyak akan terus naik lagi, bisa-bisa jadi 120, bahkan bisa 130. Kalau sampai 130, siapa negara yang bisa menanggung beban harga minyak mencapai 130 ini, bisa kolap di banyak negara. Ini kalau terus terjadi begini, maka semua kepentingan pihak ya, semua pihak maksudnya itu harus berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun dan di semua lini agar
proses diplomasi itu jangan berhenti. Sebab Baik. kalau namanya proses diplomasi tidak berhenti walaupun belum mencapai kesepakatan, itu sudah lumayan membantu pada sentimen ekonomi dan bisa menurunkan harga minyak tadi itu. Baik. Itulah. Baik. Kalau begitu kita banyak-banyak berharap ya, semoga nantinya hasil pertemuan ini positif sehingga kita juga dapat melihat ada kondisi yang lebih baik lagi, tidak hanya di kawasan tapi juga untuk semua negara yang ada di dunia. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, Pak Reza dan juga Pak Mustafa. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam Pak Reza, Pak Beza, salam. Pemirsa, polisi